Prajurit pasukan militer Ukraina berjalan di kota kecil Severodonetsk, Oblast Lugansk pada 27 Februari 2022. Pemimpin separatis Republik Rakyat Donetsk di Ukraina Timur mengatakan bahwa pasukan Ukraina di Severodonetsk harus memilih menyerah atau mati. Mereka memiliki dua pilihan, mengikuti contoh rekan-rekan mereka dan menyerah atau mati, kata Eduard Basurin, Wakil Kepala Departemen Milisi Rakyat di DPR pada Senin 13 Juni, lapor media pemerintah Rusia, RIA Novosti. Mereka tidak punya pilihan lain, tambahnya. Dilansir CNN, pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar kota penting di Donbas Severodonetsk. Selama berminggu-minggu, kota ini menjadi pusat pertempuran berdarah untuk wilayah Donbas, Donetsk, dan Luhansk, timur Ukraina. Meskipun demikian, jalur Ukraina ke kota tampaknya belum sepenuhnya terputus. Serhiy Haidai, Kepala Administrasi Militer Wilayah Luhansk, mengatakan bahwa Ukraina masih berhasil mengevakuasi beberapa orang dari kota, tetapi dibatasi oleh skala pemboman. Menurut Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia mendorong pasukan Ukraina kembali dari pusat Severodonetsk. Musuh dengan dukungan artileri melakukan operasi penyerangan di kota Severodonetsk. Sebagian berhasil mendorong unit kami menjauh dari pusat kota. Dan permusuhan berlanjut, kata Alfu, Senin 13 Juni. Menurut Haidai, Rusia mengalami kemajuan karena keuntungan signifikan dengan artilerinya. Haidai mengatakan sekitar 500 warga sipil termasuk 40 anak-anak masih berlindung di pabrik kimia Azot di kota itu. Situs tersebut, kata Haidai, menjadi sasaran penyerangan berat oleh artileri musuh berkaliber besar. Tempat pelindungan Azot tidak sekuat yang ada di Azovstal Mariupol, tambahnya. Luhansk hampir dikuasai Rusia. Wilayah Luhansk yang secara kolektif disebut Donbas bersama wilayah tetangganya Donetsk menjadi pusat peperangan invasi Rusia di Ukraina. Saat ini sebagian besar wilayah Luhansk sudah berada di bawah kendali Rusia. Fokus pertempuran adalah di kota kembar Severodonetsk dan Lysychansk. Di sana pasukan Rusia telah menghancurkan 2 dari 3 jembatan antara kota-kota dan menimbaki jembatan ketiga. Serhiy Haidai menilai pasukan Putin ingin memutus akses ke Severodonetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pertarungan di wilayah ini menentukan hasil perang di timur Ukraina. Rusia dituduh melakukan kejahatan perang. Amnesty International menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina. Serangan Rusia di Kharkiv disebut banyak menggunakan senjata terlarang, bom tandan, dan telah menewaskan ratusan warga sipil. Pemboman berulang terhadap lingkungan perumahan di Kharkiv adalah serangan membabi buta yang menewaskan dan melukai ratusan warga sipil, dan dengan demikian merupakan kejahatan perang. Amnesty mengatakan telah menemukan bukti tentang penggunaan bom klaster 9N210 dan 9N235 secara berulang oleh pasukan Rusia di Kharkiv serta ranjau darat yang tersebar. Sebuah senjata ini dilarang berdasarkan konvensi internasional. Bom klaster melepaskan lusinan bom atau granat di udara, menyebarkannya tanpa pandang bulu di atas ratusan meter persegi. Ranjau darat yang tersebar menggabungkan atribut terburuk dari munisi tandan dan ranjau darat anti personil, kata Amnesty. Peluru artileri darah memiliki margin kesalahan lebih dari 100 meter. Administrasi militer Kharkiv mengatakan kepada Amnesty bahwa 606 warga sipil telah tewas dan 1.246 terluka di wilayah tersebut sejak konflik dimulai. Rusia dan Ukraina bukanlah pihak dalam konvensi internasional yang melarang munisi tandan dan ranjau anti personil. Tapi Amnesty menekankan hukum humaniter internasional melarang serangan sembarangan dan penggunaan senjata yang sifatnya membabi buta. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukannya dan pasukan Rusia bertempur untuk benar-benar memperebutkan setiap meter kota di bagian timur Severodonetsk, seraya memohon kepada mitra-mitra internasional bahwa Ukraina memerlukan sistem pertahanan rudal modern. Dalam pesan video malam harinya yang terbaru, Zelensky mengatakan sasaran taktis utama Rusia tidak berubah, dengan pasukan Rusia juga bergerak menuju Lysychansk, Bakhmut, Soledar ke arah barat dan barat daya Severodonetsk. Penasihat Zelensky Mikhailo Podolyak Senin 13 Juni mencuit bahwa untuk mengakhiri perang kita memerlukan keseimbangan senjata berat. Ia mencatat beberapa kategori senjata termasuk 1.000 howitzer, 300 sistem peluncur roket ganda, 500 tank, 2.000 kendaraan lapis baja, dan 1.000 drone. Pertempuran kelompok kontak Menteri Pertahanan diselenggarakan di Brussels pada 15 Juni, kata Podolyak. Kami sedang menunggu keputusan. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengadakan pertemuan itu di markas besar NATO. Pertemuan virtual kelompok itu pada bulan lalu diikuti wakil-wakil dari 47 negara NATO dan Uni Eropa. Austin mengatakan setelah pembicaraan itu pada Mei lalu bahwa kelompok tersebut meningkatkan upaya kami dan berusaha memperdalam koordinasi dengan Ukraina agar Ukraina dapat bertahan dan memperkuat operasinya di medan tempur.
Kementerian Pertahanan Inggris Senin 13 Juni menyatakan bahwa dalam beberapa hari belakangan ini pertempuran di sekitar Severodonetsk terus berkecamuk. Menurut kementerian itu, kemampuan Rusia untuk melancarkan operasi melintasi sungai kemungkinan besar akan menjadi salah satu faktor paling penting dalam perang dalam beberapa bulan mendatang. Untuk mencapai keberhasilan dalam tahap operasional ofensifnya di Donbas yang sekarang ini, Rusia harus menuntaskan tindakan memperkuat kedua sisinya yang ambisius atau melakukan serangan dengan melintasi sungai, ujarnya. Pasukan Rusia membombardir pabrik kimia yang menampung ratusan tentara dan warga sipil di Severodonetsk pada hari Minggu, tetapi Gubernur Luhansk mengatakan pabrik tersebut masih di bawah kekuasaan Ukraina. Rusia mengklaim telah menguasai 97% wilayah Luhansk, tetapi merebut kota industri Severodonetsk yang sebelum perang berpenduduk 100.000, masih tetap penting bagi tujuan lebih luas Moskow untuk menguasai wilayah Donbas di bagian timur Ukraina yang meliputi provinsi Luhansk dan Donetsk. Wilayah Luhansk yang secara kolektif disebut Donbas bersama wilayah tetangganya Donetsk menjadi pusat peperangan invasi Rusia di Ukraina. Saat ini sebagian besar wilayah Luhansk sudah berada di bawah kendali Rusia. Fokus pertempuran adalah di kota kembar Severodonetsk dan Lysychansk. Di sana pasukan Rusia telah menghancurkan 2 dari 3 jembatan antara kota-kota dan menimbaki jembatan ketiga. Serhiy menilai pasukan Putin ingin memutus akses ke Severodonetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pertarungan di wilayah ini menentukan hasil perang di timur Ukraina. Rusia dituduh melakukan kejahatan perang. Amnesty International menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina. Serangan Rusia di Kharkiv disebut banyak menggunakan senjata terlarang, bom tandan, dan telah menewaskan ratusan warga sipil. Pemboman berulang terhadap lingkungan perumahan di Kharkiv adalah serangan membabi buta yang menewaskan dan melukai ratusan warga sipil, dan dengan demikian merupakan kejahatan perang.